Om Swastiastu, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, anak Agung Istri Putri Amala Dewi dengan NIM 1802022150 dan Cok Istri Wika Kesuma Ananda dengan NIM 1802021979. Berikut materi yang akan kami bahas yaitu penugasan jasa atestasi dan kompilasi. Dengan sub pokok pembahasan yang pertama, jasa review dan kompilasi, yang kedua review atas laporan keuangan intern, yang ketiga penugasan atestasi, dan yang terakhir penugasan atas prosedur yang disepakati bersama. Yang pertama, jasa review. Review atas laporan keuangan menurut SAR Seksi 100 adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Review mempunyai tujuan berbeda dengan audit keuangan yang dilaksanakan menurut standar audit yang ditetapkan IAI yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti untuk menyatakan suatu pendapat. Sebuah penugasan jasa review memungkinkan keterlibatan akuntan dalam memberikan ansuransi terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan SAK, termasuk pengungkapan informatif yang tepat atau basis akuntansi komprehensif yang lain seperti basis kas akuntansi. Akuntan publik harus independen dari klien untuk dapat melakukan jasa review. Jasa kompilasi. Kompilasi didefinisikan dalam PASR sebagai penyajian dalam bentuk laporan keuangan, informasi yang merupakan pernyataan manajemen tanpa usaha untuk memberi pernyataan suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Kompilasi laporan keuangan menurut SAR Seksi 100 adalah penyajian dalam bentuk laporan keuangan, informasi yang merupakan pernyataan manajemen atau pemilik tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Persyaratan kompilasi. Kompilasi tidak membebaskan akuntan dari pertanggungjawaban karena mereka perlu bertanggung jawab dalam menjalankan seluruh jenis penugasan. Dalam penugasan kompilasi, akuntan harus menjalankan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh pemahaman bersama klien mengenai jenis dan keterbatasan jasa yang diberikan dan penjelasan atas laporan jika laporan akan diterbitkan. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien. Yang ketiga, memahami klien, termasuk sifat transaksi bisnisnya, pencatatan akuntansi, dan misi laporan keuangan. Dan yang terakhir, melakukan tanya jawab untuk menentukan apakah informasi klien memenuhi persyaratan. Yang kedua, review atas laporan keuangan intern. Karakteristik informasi yang terdapat dalam laporan keuangan intern antara lain adalah aksiran pendapatan, kos, beban yang lebih banyak dibandingkan dengan untuk tujuan informasi keuangan tahunan, penundaan pengakuan pendapatan dan beban atau deferrals, accrual, dan estimasi pada akhir masing-masing periode intern seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan pada tanggal intern tentang hasil usaha yang diperkirakan untuk sisa waktu periode tahunan. Tujuan review laporan keuangan intern sendiri adalah untuk memberikan dasar bagi akuntan dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang penugasan atestasi. Suatu penugasan atestasi adalah penugasan yang di dalamnya praktis dikontrak untuk menerbitkan komunikasi yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keandalan asersi yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Standar atestasi membagi 3 penugasan atestasi, antara lain yang pertama, pemeriksaan, yang kedua review, dan prosedur yang disepakati bersama. Pemeriksaan. Bila penyajian asersi disusun sesuai dengan kriteria yang dibuat yang telah disepakati bersama oleh pembuat asersi dan pemakainya. Laporan praktis harus berisi yang pertama, suatu pernyataan mengenai pembatasan penggunaan laporan. Yang kedua, suatu petunjuk jika dapat diterapkan bahwa
penyajian asersi akan berada secara material dari yang disajikan sekarang jika kriteria yang dipakai untuk menyajikan asersi tersebut dimaksudkan dibandingkan secara umum. Yang kedua, review. Dalam memberikan keyakinan negatif, kesimpulan praktis harus menyatakan apakah informasi yang diperoleh praktis dan pekerjaan yang dilakukan menunjukkan bahwa asersi tersebut tidak disajikan dalam segala hal yang material sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Yang ketiga, prosedur yang disepakati bersama. Kesimpulan yang dibuat oleh praktis sebagai hasil penerapan prosedur yang disepakati bersama atas suatu penyajian asersi harus berbentuk ringkasan, temuan, keyakinan, atau keduanya. Laporan praktis harus berisi yang pertama, suatu pernyataan tentang pembatasan penggunaan laporan. Yang kedua, suatu daftar atau ringkasan prosedur yang dilaksanakan. Materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang penugasan atas prosedur yang disepakati bersama. Ketika auditor dan manajemen atau pemakai pihak ketiga setuju bahwa penugasan audit akan terbatas pada prosedur audit tertentu, audit dianggap sebagai penugasan prosedur yang disepakati. Banyak auditor menyebutkan hal tersebut sebagai penugasan prosedur dan temuan karena menghasilkan laporan yang berfokus pada pelaksanaan prosedur audit spesifik dan temuan yang dihasilkan setelah prosedur diselesaikan. Penugasan prosedur yang disepakati menarik kepada akuntan publik karena manajemen atau pemakai pihak ketiga merinci prosedur yang ingin mereka lakukan dan kemudian akuntan publik mengeluarkan laporan yang merupakan prosedur yang disepakati serta temuan yang dihasilkan oleh prosedur tersebut. Prosedur yang disepakati adalah penugasan kantor akuntan di mana klien menentukan prosedur dan akuntan setuju untuk melakukan prosedur tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.